Baik, dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah manajemen jaringan komputer ini, saya akan mendemokan video untuk praktek DNS server. Oke, ini saya posisi sudah masuk ke dalam Debian-nya. Untuk langkah pertama kita pastikan kita memakai super user dengan cara mengetik command su. Kemudian masukkan password. Lalu kita kembali. Oke, untuk pertama-tama kita ubah jaringan menjadi statik dengan cara pc interface. Nah, di sini posisinya jaringan saya sudah terkonfigurasi dengan jaringan statik, bisa dilihat di sini. IPv ENP0S3 inet statik dengan address network dan network sekian. Oke, kemudian setelah itu langkah selanjutnya kita restart networkingnya dengan cara ketik command etc init di networking restart. Nah, jika statusnya sudah oke, maka network berhasil di restart. Oke, kemudian lanjut kita install bin 9 nya dengan cara apt-install bin 9. Oke. Ini di Linux saya tertulis bin 9 is already the newest version, dengan artian bin 9 sudah terinstall di Linux saya. Oke, jika sudah terinstall, kemudian kita lanjut ke lihat status bin 9 nya dengan cara systemctl status bin 9. Nah, jika aktif bisa kita lihat di sini aktifnya tulisannya running. Oke, setelah itu kita lanjut ke konfigurasi bin 9 nya di nano etc bin nemconf lokal. Nah, ini posisi sudah saya konfigurasikan. Di sini zonnya sudah berubah ke nama saya akbarnet. Lalu di master filenya di sini etc bin db akbar. Kemudian zone ini sudah tertulis IP-nya tipe master dengan file di sini. Oke, kemudian kita lanjut konfigurasi filenya yang nemconf options. Nah, di sini ini juga sudah saya konfigurasikan. Di sini allow query-nya any kemudian forwarded, di dalam kurungnya ini kita tulis IP-nya 192.168.10.1. lalu yang bawah ini kita seperti ini kurang lebih. Nah, jika sudah kita exit, lalu kemudian selanjutnya kita buka ke etc bin, ini file domain saya ya. Lalu di sini sudah saya konfigurasikan juga, ini sudah saya rubah menjadi domainnya menjadi nama saya, dan yang di bawah ini juga ya seperti ini kurang lebih. Oke, kemudian selanjutnya kita ke IP-nya di 192. Ini sama juga, ini sudah saya ubah menjadi akbarnet. Oke, setelah itu kita edit file yang di file resolve conf nya nano etc resolve conf. Nah, di sini kita tuliskan server
search akbarnet. Oke, kita write out lalu kita exit. Jika sudah tersimpan, kemudian kita restart pin 9 nya dengan sistem ctl restart pin 9. Oke, kemudian untuk memastikan saja kita cek kembali status pin 9 nya ya, aktif. Untuk pin 9 wajib untuk running, jika tidak maka ya sama saja bakalan gagal. Oke, kemudian setelah pin 9 aktif, kemudian kita coba install NSLookup dengan cara apt get install dns utils. Ya, di sini posisinya sudah saya install. Kemudian setelah itu tinggal kita cek DNS nya dengan cara ns lookup akbarnet. Ya, di sini langsung muncul. Kemudian yang kedua kita cek IP nya 192.168.10.1. Ya, di sini berhasil juga. Oke, sekian untuk praktek DNS servernya. Nanti setelah video ini saya akan lanjutkan langsung ke materi selanjutnya. Baik, melanjutkan video praktikum yang tadi. Setelah ini saya akan masuk ke materi praktikum web server. Oke, untuk langkah pertama kita akan ubah networkingnya di nano etc network interface. Ya, ini kita ubah ke DHCP dulu untuk update dan percobaan ping ke IP Google. Oke, kemudian setelah itu kita restart networkingnya dulu. Ya, setelah terrestart kita bisa mulai ping Google. Ya, ini pingnya masuk ya. Oke, cukup. Kemudian setelah itu kita update Debian-nya dulu. Oke, kemudian setelah berhasil update kita install Apache. Jadi get install Apache. Ya, ini posisi Apache-nya sudah terinstall di Debian saya. Lalu setelah itu kita kembali ke interface networknya. Kita set ke static lagi. Ini saya disable whiteout. Oke, kita restart dulu. Ya, sudah. Setelah itu kita masuk ke browser. Oh ya, maaf, sebelum itu sebentar. Kita kembali ke terminal, kemudian kita mampir dulu ke Resolve Home sebelum kita coba tes ke Word-nya. Nah, ini jika name servernya masih begini maka tidak akan berhasil. Maka kita ganti ke name server kita dan search nama domain kita. Oke, kemudian kita restart lagi sekali lagi. Oke, setelah itu coba kita refresh. Nah, ini sudah tandanya jika halaman Debian ini muncul maka kita sudah berhasil. Oke, kembali ke terminal. Kemudian kita buat virtual hostnya dengan command sudo mcdir var www ada yang l nama domain kita.
Ya, kita cek. Ya, di situ sudah terbuat direktorinya. Kemudian kita set menetapkan izinan untuk user dengan comment sudo chown user kemudian direktori kita. Ya, setelah itu kemudian kita akan menetapkan izin dari direktori webroot ke domain kita dengan comment sudo chmod 55 var www html. Ya, intinya direktori domain kita. Oke, setelah sukses, kemudian kita edit indeksnya yang ada di dalam direktori ini, direktori domain kita, sudo nano var www html index html. Nah, di sini di dalam file domainnya ada file html nya. Nah, ini tadi sudah saya set luas. Kita kemudian coba ubah bodinya aja. Save, sudah tersave. Kemudian kita pindah ke sini, sudo nano pc apache 2 sites available net. Ya, ini posisi sudah saya set. Nah, ini server admin, server name, server alias, dan dokumen rootnya kita ubah menjadi nama domain kita, dan dokumen rootnya kita arahkan ke direktori domain kita. Oke, setelah itu kita wrap out, exit. Kemudian yang harus kita lakukan berikutnya adalah mengaktifkan virtual host yang sudah kita buat tadi dengan comment sudo a2 site netcon. Ya, ini tandanya sudah aktif. Lalu kemudian kita disable juga halaman defaultnya yang kita buka tadi, ya, yang ini, nanti agar muncul tulisan yang sudah kita buat tadi. Untuk mendisable website default kita pakai sudo a2 site 03 kali default code. Ya, ini sudah terdisable. Lalu yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah merestart Apache 2 dengan cara sudo systemctl restart Apache 2. Ya, setelah itu kita coba cek di sini. Ya, ini kita refresh. Nah, pesan ini sudah keluar, ya. Ini tandanya kita berhasil. Oke, sekian untuk praktikum web server saya. Terima kasih. Nanti akan saya lanjutkan ke materi mail server. Baik, melanjutkan video demo yang tadi. Materi terakhir yang saya demokan ini adalah materi mail server. Oke, untuk pertama-tama kita pastikan semua konfigurasi seperti video yang sebelumnya, tidak ada yang berubah. Lalu kemudian kita cek DNS-nya dengan ns lookup, nama domain, dan ns lookup IP. Ya. Jika berhasil, maka kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu mengubah file nano
etc bin. Nah, ini posisinya sudah saya ubah, saya sesuaikan dengan materi web server. Oke, kemudian langsung saja kita exit, lalu kemudian kita ubah juga yang DB192. Oke, nah ini sudah saya sesuaikan juga ya, langsung saja kita exit, lalu kemudian kita mampir ke interface networking, yaitu nano etc network interface. Nah, ini kita ubah menjadi DHCP lagi ya, kemudian kita restart networknya. Ya. Lalu kemudian kita tes ping ke Google untuk memastikan berhasil. Ya, sudah berhasil. Lalu kemudian kita install postfix-nya. .code 3D .code. Ini posisi sudah saya install dovecode-nya. Lalu kemudian kita mail direct dovecode etc scale dir. Kemudian kita lihat juga file di sini etc postfix main cf. Nah, di sini yang perlu kita edit yaitu yang sebelah sini. Kita ganti dengan nama destinasinya dengan nama domain kita, lalu kemudian kita tambahkan home mailbox maildir di bawah ini. Oke, jika sudah, kemudian kita pindah ke nano etc dovecode ke file config yang mail ya. Nah, ini yang perlu kita ubah adalah mail lokasinya. Oke ya, selain itu tidak ada yang diubah. Langsung saja kita pindah ke out. Ini tinggal kita ganti nama filenya dan out conf. Nah, ini kita isikan ini yang awalnya terdisable plain text out sama dengan no. Jika sudah, kita exit, lalu kemudian sudo dipakai configure postfix. Ini untuk mengkonfigurasi ulang, kita klik internet site, lalu mail Barnet kita oke. Kemudian rootnya bisa kita kosongkan, dan ini pastikan seperti ini, kita klik OK. Dan jika ada force synchronous update kita klik no. Dan ini kita isikan IP kita di baris belakang ini, kita oke juga. Ini langsung saja kita lewati, kita oke. Ini juga oke. Untuk internet protokolnya kita pilih IPv4. Nah, jika sudah, maka selanjutnya kita harus lakukan adalah merestart postfix, dovecode, dan bin 9 dengan cara sistem ctl restart postfix
lalu kemudian dotcode dan pin 9. Lalu kemudian kita coba membuat user baru dengan cara sudo add user. Kita nama usernya dengan was 1. Ya, ini kita isikan passwordnya, kita isi ulang. Full name nya kita katakan was. Untuk yang lainnya bisa kita kosong saja. Kita klik Y. Oke. Jika sudah, maka selanjutnya kita bisa install telnet. Nah, ini posisi sudah saya install telnetnya. Kemudian kita kembali ke interface networknya. Network interface. Kita ubah ke statis lagi. Whiteout, save, lalu kita reset dulu networkingnya. Oh ya, sebelum itu kita juga mampir ke resolve conf. Nah, ini kita ubah ke IP kita dan search nama domain kita. Oke, lalu kemudian kita bisa restart networkingnya. Ya, sudah oke. Kemudian untuk mengetes pengiriman pesannya, kita bisa ketikkan command telnet mail, nama domain kita 25 sebentar. Ya oke. Ini ternyata salah di titiknya, kita klik. Nah, setelah itu kita ketikkan mail from, ketikkan user root. Ya, setelah oke, kita receive to user yang barusan kita buat tadi. Ya, ketik data untuk mulai mengetikkan pesan. Sebagai contoh, kita coba ketikkan lalu klik titik untuk mengakhiri tulisan pesan, lalu tinggal kita quit. Ya oke, connection closed by foreign host. Lalu kemudian untuk mengecek pesannya, kita ketikkan command telnet mail up.net 110. Kita ketikkan user was, user yang tadi kita buat, kemudian pas juga. Nah, logged in, kemudian kita ketikkan start, lalu kemudian retr 1. Sebentar ya, retr 1. Nah, ini pesannya sudah muncul ya. Sekian dari video praktikum mail server yang bisa saya praktekkan. Cukup sekian, saya tutup. Terima kasih.